Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Ada hadis Nabi yang bunyinya kurang lebih sayati zamanun ala ummati mal islamu illa ismuhu wa mal qur'anu illa rasmuhu ila akhirih. Akan datang suatu zaman yang Islam adalah tinggal namanya. Agama Islam hanya tinggal kulitnya saja, namanya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Kira-kira kapan? Nah, itulah. Apakah ini sudah masanya Islam hanya tinggal namanya? Artinya namanya adalah tinggal kulitnya saja. Kulit itu tidak terpakai, yang dipakai, yang sampai adalah isinya, yang diterima adalah isinya. Apakah dalam kita beragama sudah ada isinya? Itu yang perlu ditanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah dalam kita beragama itu sudah ada isinya? Islam adalah hanya sebuah undang-undang syariat, rukun syarat secara zahiriyah. Jadi Islam hanya adalah sebuah undang-undang rukun syarat secara zahiriyah saja. Mulai syahadat sampai haji itu bisa dibuktikan, artinya dibuktikan dengan pancaindera. Iman adalah rukun syarat batiniyah yang dilakukan oleh kerohani seseorang. Jadi kalau Islam adalah agama yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agama yang terakhir artinya tidak ada agama lagi. Tapi dikatakan Nabi, walaupun toh Islam itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang di dunia ini pasti tidak kuat lama. Nah, pasti rusak. Islam pun juga akan rusak. Seperti agama-agama lain, rusaknya Islam itu di mana? Ketika Islam hanya tinggal kulitnya saja, tinggal sebatas syariatnya saja, tidak ada isinya, karena yang sampai kepada Allah adalah isinya, rohaniyahnya. Artinya orang-orang Islam kalau tidak mau meningkatkan agamanya ke level hakikat yang dihantarkan dengan tarekat, maka agamanya hanya sebatas kulit saja. Itulah la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu arti ayat secara qadim, ya. Yang sampai ke Allah itu isinya takwanya. Nah, tidak ibadah zahiriyahnya. Nah, yang sampai ke Allah tidak ruku sujudmu, dalam membaca Al-Quran tidak bacaanmu, tapi isinya. Apakah ada isinya yang kau lakukan dalam beragama ini? Ini tidak akan mendapat isi kalau rohaniyahnya itu belum diaktifkan, di baiat, diisi nur iman dan nur kitab, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52, ya. Karena dalam orang beragama itu intinya adalah isinya. Apakah dalam kita beragama sudah ada isinya atau belum ada? Tidak akan mendapat isi, ya, apa yang telah dilakukan dalam agama kalau tidak mau meningkatkan ke level hakikat. Kedua-duanya harus benar-benar dilaksanakan. Itulah. Maka dari itu tidak akan bisa mendapatkan ke level hakikat
kalau tidak dibimbing oleh guru rohani, guru nur, guru cahaya yang di situ selalu membimbing pada rohaniyahnya seseorang. Tentu yang bisa membimbing roh ada roh itu sendiri, rohani itu sendiri. Tidak mungkin jasmani bisa membimbing rohani. Sedangkan kita sendiri yang mengaku orang hidup punya roh, tapi kita sendiri tidak kenal, tidak tahu roh kita, apalagi orang lain. Artinya untuk bisa mendapat bimbingan rohani harus mencari guru rohani. Untuk mencari guru rohani tetap kita harus mendapatkan guru jasmani di zamanmu sendiri yang sudah mendapatkan mandat sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi kalau kita belum mendapatkan khalifah Allah di zamanmu sendiri, yang khalifah Allah itu juga khalifah Rasulullah, khalifah Nabi Muhammad, maka akan kesulitan untuk meningkatkan dalam kita beragama ke level hakikat, karena kedua-duanya itu harus bisa berjalan bersama-sama. Undang-undang syariat ada undang-undang horizontal yang mendatar ke samping. Undang-undang hakikat ada undang-undang yang vertikal, amalan vertikal, naiknya rohani ke level jenjang yang berlapis-lapis dalam alam akhirat itu. Kalau itu sudah bisa berjalan bersama-sama, maka kamu akan ditemukan yang namanya level ma'rifatullah. Karena kita tidak akan bisa kenal Tuhan tanpa ada yang membimbing, tanpa dibimbing oleh guru rohani. Nah, artinya apa? Untuk kita bisa mengenal Tuhan tetap lewat khalifahnya. Tidak lain khalifahnya Allah itu manusia. Tidak ada makhluk selain manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Hanyalah manusia, tetap lewat manusia. Maka untuk bisa mengenal Tuhan tetap lewat seorang manusia yang dikehendaki Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi khalifah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridha wa matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.